menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan suatu perniagaan yang tiada merugi. Inilah orang-orang yang sedang berniaga kepada Allah, dan yang mana perniagaan itu tidak bakal rugi. Kalau orang berdagang di dunia ini, ada kemungkinan dia untung, ada kemungkinan juga dia rugi. Tapi kalau berdagang dengan Allah, maka perdagangannya itu tidak akan merugi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyyuhu khairu nabiyyin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira. Faqad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakana 'alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama Al-Faqir berwasiat untuk diri Al-Faqir sendiri dan juga para hadirin sekalian untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Tidak berapa lama lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, bulan yang dimana diturunkan Al-Quranul Karim, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya di salah satu malam di antara malam-malam bulan Ramadan itu lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang penuh rahmat, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, keadaan kita di dunia ini dalam kita beramal saleh, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menginfakkan sebagian harta kita, membantu orang, melaksanakan berbagai kebajikan, itu Allah subhanahu wa ta'ala umpamakan kita sedang bertransaksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sedang berniaga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam surah Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya mereka-mereka yang senantiasa membaca kitab Allah. Yatlu bimakna bukan saja membaca seperti yaqra'u, akan tetapi yatlu mengandung pengertian di samping membaca
kita harus memahaminya dan juga mengikuti makna-maknanya, mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada padanya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sungguhnya mereka-mereka yang senantiasa membaca kitab Allah dengan tentunya dengan bacaan yang sebenar-benarnya, wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Yang ini merupakan kewajiban yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Diwajibkannya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke Sidratil Muntaha. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwasanya salat 5 waktu itu adalah bagaikan mi'rajul mukmin, mi'rajnya seorang mukmin. Karena dengan salat, dengan mendirikan salat, kita diperkenankan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermunajat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man arada ayyukallimallaha fal yusalli, barang siapa yang ingin mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengungkapkan keluh kesah kita kepada Allah, fal yusalli, hendaklah dia salat. Karena salat adalah sarana kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seseorang dari Tuhannya adalah tatkala dia bersujud. Kemudian Allah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa man arada ayyukallimahullah falyaqra'il Qur'an. Tadi barang siapa yang ingin berdialog dengan Allah, berbicara dengan Allah, hendaklah dia salat. Barang siapa yang mau diajak bicara oleh Allah, falyaqra'il Qur'an, hendaklah dia baca Al-Qur'an. Nah, ini sesuai dengan firman Allah tadi, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat. Sungguhnya mereka yang membaca kitab Allah kemudian mendirikan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Infak adalah merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa sandingkan dengan mendirikan salat. Berulang kali ayat Quran menyebutkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, wa aqamus shalah wa atauz zakah. Selalu seperti itu Allah sandingkan karena pentingnya berinfak ini. Kalau melaksanakan salat adalah merupakan, mendirikan salat adalah merupakan simbol hubungan kita kepada Allah atau yang disebut hablum minallah, sedangkan infak adalah merupakan simbol dari hubungan kita dengan sesama kita yang disebut hablum minan nas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka-mereka yang berinfak baik secara sembunyi-sembunyi, artinya mereka infakkan hartanya tanpa ada orang yang mengetahuinya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan infak yang terbaik, infak yang paling istimewa, yaitu apabila kita bisa berinfak tanpa diketahui oleh orang lain. Bahkan orang yang kita berikan juga tidak mengetahui kalau kita memberikan infak kepadanya. Ini adalah infak yang disebut sadaqatus sir, sedekah rahasia. Biasanya ini adalah infak-infak yang sunnah, bukan zakat yang wajib dikeluarkan. Karena kalau zakat yang wajib, maka itu sebaiknya adalah terang-terangan. Karena ini sebagai upaya untuk memberikan motivasi kepada orang lain agar supaya ikut melaksanakan dan menunaikan zakat tersebut.
Walladzina yunfiquna mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Bersedekah secara terang-terangan pun itu baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya, jika kalian nampakkan sedekah kalian, arti sedekah kalian secara terang-terangan, Allah katakan fa ni'ma hiya, itu baik. Tapi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, jika kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Karena sedekatus sir, sedekah yang rahasia tadi, adalah merupakan sedekah yang akan terbebas dari rasa riya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sedekatus sir tudfi'u ghadabar rabb, sedekah sir adalah dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka-mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'an, mendirikan salat, menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan suatu perniagaan yang tiada merugi. Inilah orang-orang yang sedang berniaga kepada Allah, dan yang mana perniagaan itu tidak bakal rugi. Kalau orang berdagang di dunia ini, ada kemungkinan dia untung, ada kemungkinan juga dia rugi. Tapi kalau berdagang dengan Allah, maka perdagangannya itu tidak akan merugi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Taubah 111, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah, sungguhnya Allah membeli dari kaum mukminin, dari harta mereka dan dari jiwa mereka. Dibelinya dengan apa? Dibelinya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah perumpamakan kita yang sedang beramal soleh, membaca Al-Quran, berinfak, mendirikan salat, ini sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana perniagaannya ini Allah katakan tidak akan merugi. Uniknya berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti berdagang dengan manusia. Kalau berdagang dengan manusia, kita membeli sesuatu, kita akan dapat satu apa yang kita beli tersebut. Beri satu dapat satu, paling kalau lagi ada sale, ada promosi, beri satu dapat dua, seperti itu. Tapi kalau berdagang dengan Allah, beli satu dapatnya 10. Ini minimal. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, barang siapa yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan 10 kali lipat ganda, bahkan sampai 700 kali lipat ganda. Ini berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ruginya, begitu banyak keuntungannya. Apalagi nanti di bulan Ramadan, yang mana dilipat gandakan kebajikan pada saat itu. Ini ibarat kalau dalam berdagang, ini lagi sale besar-besaran, diskon besar-besaran, hadiah yang besar-besaran. Di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, dilipat gandakan amal perbuatan kita. Amal yang sunnah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kita melaksanakan yang wajib. Melaksanakan yang wajib dilipat gandakan sampai 700 kali lipat ganda. Betapa murahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan tersebut. Ini menunjukkan bagaimana dalam bulan Ramadan nanti kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan iming-iming, diberikan daya tarik agar supaya kita meningkatkan ibadah kita, terutama sekali di dalam ibadah salatnya, tilawatul Qur'annya, dan juga berinfak membantu sesama. Apalagi pada saat ini banyak di antara kita yang mengalami kesulitan, kesusahan akibat pandemi. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan, dan sebenarnya bukan bulan Ramadan juga, Allah Subhanahu wa taala janjikan barang siapa yang berinfak di jalan Allah maka akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat ganda.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Innahu ta'ala barrur ra'ufur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وأنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وجمع شفوفهم اللهم أهلك الكفرة والمنافقين وسائر أعداء الدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة